G30 SPKI adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan tujuan untuk merebut kekuasaan negara setelah IR Soekarno wafat. Berbagai macam cara telah dilakukan, mulai dari melakukan pemberontakan hingga menculik Jenderal AD pada saat itu. Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebedaban gerakan 30 SPKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Penculikan pertama di rumah AH Nasution pukul 03.04. Pada saat itu, pasukan Cakrabirawa masuk ke rumah Jenderal Nasution. Di luar kamar terdengar suara kaki yang membuat Johanna, istri AH Nasution, terbangun. Kemudian ia berjalan pelan untuk mengintip pintu kamarnya. Nasution yang melihat gelagat istrinya pun langsung menanyainya. Siapa? Cakrabirawa. Nasution pun langsung bangkit dari kasurnya dan ikut mengintip pintu kamarnya. Namun saat ia membukanya, dirinya langsung dikejutkan oleh suara tembakan. Nasution langsung menutup rapat-rapat pintunya. Cakrabirawa yang sadar langsung menghampiri pintu dan mengetuk pintu dengan keras. Buka pintu! Buka pintu! Cepat keluar! Johannes mampu mungkin menahan pintunya dan tak lama adik iparnya datang ke kamar Nasution. Bang Adek. Ya kamu harus segera lari, ayo. Namun, Cakrabirawa semakin gencar dan semakin menembaki pintu hingga pelurunya tembus dan mengenai adik iparnya serta adik Irma yang berada dalam gendongannya. Johanna yang mendengar suara tembakan tersebut kembali mengecek kamar Nasution. Adik tenang. Nasution mulai memanjat pohon yang berada dekat dengan tembok luar belakang rumahnya. Nasution menatap sendu pada anaknya, tapi tiba-tiba saja ada peluru yang mengarah padanya. Beruntungnya meleset dan malah mengenai tembok, dan hal itu membuat Nasution dengan cepat mengambil kesempatan kabur dan berhasil selamat. Johanna kembali melanjutkan jalannya dari ruang tamu. Terdengar suara Surono yang sangat keras. Namun yang datang bukanlah Nasution, melainkan Johanna, sang istri jenderal. Jenderal, keluar! Kenapa malah Nasution? Nasution mana? Pak Nasution sedang di Bandung. Beliau sudah 3 hari di Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh anakku saja. Di sisi lain, Pierre Tendean selaku ajudan AH Nasution yang melihat hal itu langsung bertindak mengambil senjata. Namun saat ingin menembaki, dirinya disadari oleh Cakrabirawa yang lainnya. Angkat tangan! Nasution mana? Saya Nasution. Surono serta Cakrabirawa saat itu tidak bisa melihat jelas karena suasana gelap. Mereka mempercayai karena Pierre adalah Nasution. Para anggota PKI sudah berkumpul di ruang tamu rumah Ayani. Di sana pembantu Ayani sedang berdiri dan menatap bingung kepada PKI. Gimana Jenderal? Sedang tidur, Den. Lalu tiba-tiba datanglah seorang anak laki-laki yang tengah berlari menuju si pembantu.
Ini mau ibu, Bu. Serma Surono lah yang mendekati anak kecil itu. Ia jongkok menyamakan tinggi sang anak kecil. Bapak di mana sayang? Bobo. Bilangin ke bapak. Tak ada tahu. menjawab, anak kecil itu langsung berlari ke arah tempat Ayani berada. Para PKI pun mengikuti kemana anak kecil itu pergi. Ayani yang melihat anaknya berlari ke arahnya mengetahui para PKI yang sedang mengikuti anaknya. Ayani langsung keluar menghadap anggota PKI. Berapa? Bapak minta dimengerti sekarang. Kalau gitu tunggulah saya mandi. Tidak usah mandi, Ayani Jenderal. yang mendengar hal itu merasa curiga dan raut wajahnya terlihat kesal. Dan tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah Ayani berpakaian. semakin kesal mendengarnya. Kemudian Ayani mengambil senjata PKI, lalu mengembalikannya lagi dengan kasar bermaksud untuk mengancamnya. Tahu kalian? Ayani langsung berbalik badan hendak menuju kamar mandi. Namun Ayani malah mendapatkan hujan peluru yang membuatnya tewas. Setelah para jenderal tertangkap, mereka langsung dibawa ke markas PKI. Pasukan PKI berhasil masuk ke dalam rumah Sutoyo. Di depan kamar Sutoyo, Keluar kau, Jenderal. Sutoyo keluar kamarnya sembari mengikat tali piyamanya. Diam. Ada apa malam-malam ini? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Tanya Sutoyo, namun para Cakra Abirawa hanya diam dan Silakan, malah Jenderal. menodong Apa Sutoyo sebaiknya untuk tidak keluar. berpakaian? Tidak ada jawaban, Sutoyo langsung dibawa ke markas PKI. Di depan rumah S. Parman, Sekarang Jenderal, Apa? keadaan sedang genting. Bapak Presiden meminta Anda untuk menghadap sekarang. Baik. Bapak S. Parman langsung masuk ke kamarnya, lalu mengganti pakaian. Loh, kok pada masuk? Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? Mereka kok cuma 4 langkah? Iya, itu memang Cakra Abirawa. Sang istri langsung menuju telepon dan mulai menelepon rumah kediaman Ayani. Loh, Kok telepon saya diputus? S. Parman yang melihat hal itu langsung menatap para anggota. Kalau begitu saya sedang difitnah. sudah cepat. Bapak Presiden menunggumu, Jenderal. Lalu PKI langsung membawa S. Parman ke markas. Para PKI datang ke kediaman Sweprapto dengan jumlah yang banyak. Sweprapto yang melihatnya merasa heran. Kenapa ini? Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden sedang menunggu di istana. Kalau begitu tunggu sebentar, suruh pakaian dulu. Tidak usah, Jenderal. Lalu langsung menodongkan pistol ke belakang punggung Sweprapto untuk menyuruhnya berjalan dan membawa Sweprapto ke markas. Pasukan PKI datang dan langsung mengerubungi rumah Haryono yang gelap gulita. Lalu PKI pun mengetuk pintu Haryono dengan kasar. Keluar kau, Jenderal. Lalu tak lama kemudian istri Haryono keluar menghampiri PKI. Malam, Bu. Malam. Ada apa? Saya diminta untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Sekarang. Iya, sekarang. Sebentar, Bapak lagi tidur. Bapak, bangun dicari Cakra Abirawa. Suruh mereka kembali lagi jam 8. Lalu istrinya keluar dan memberitahu kepada anggota PKI. Bapak bilang kembali lagi jam 8. Tidak bisa, keadaan sedang genting. Kita harus membawa Bapak sekarang. Jika
sebentar. Menunggu, PKI pun jengah dengan hal itu. Mereka langsung masuk ke dalam rumah Haryono yang sangat gelap. Kemudian para PKI langsung berpencar ke segala sisi rumah. Di sisi lain, Haryono dan anggota lainnya sudah bersembunyi di tempat masing-masing. Para PKI tak melihat satupun karena keadaan gelap tersebut. Sang ketua PKI pun langsung berpikir untuk menemukan ide. Tak lama, ia mengambil sebuah kertas lalu membakarnya dan mulai mencari Haryono dengan memanfaatkan cahaya api tersebut. Ketua PKI menjatuhkan kertas yang berapi tadi, lalu memadamkannya. Haryono yang bersembunyi di sebelah pintu tidak menyadari hal itu karena gelap. Ia berencana berpindah tempat, namun sayang, ternyata tepat di belakangnya ada seorang PKI. PKI pun langsung menembak Haryono dan Haryono pun seketika tewas di tempat. Haryono langsung diseret dan dibawa ke markas PKI. Panjaitan yang saat itu tengah tertidur dengan istrinya harus terbangun oleh suara berisik di luar halaman rumahnya. Istrinya yang penasaran pun langsung mengintip ke jendela dan melihat siapa yang membuat suara gaduh tersebut. Istrinya Panjaitan yang sudah melihat hal itu langsung berbicara pada sang suami. Di sisi lain, para pasukan PKI telah tiba di rumah Panjaitan. Mereka pun berpencar mencari Panjaitan, dan tepat pada saat itu, PKI menemukan pembantu Panjaitan. Tak menunggu lama, mereka pun menyeretnya ke ruang tamu dan menjatuhkannya dengan kasar. Ayo dorong, jawab. Namun si pembantu hanya diam dan semakin ketakutan. Serma Satar kembali bertanya dengan meninggikan suaranya. Jawab. Mana dorongmu? Hah? Mau mati? Mau tembak? Serma Satar pun langsung mendekati tangga yang menuju kamar Panjaitan. Cepat turun, Jenderal. Segera atau saya letakkan rumahmu. Sekali lagi, saya peringatkan. Turun, Jenderal. Panjaitan yang mendengarnya kaget. Namun dia harus melakukan hal tersebut. Ia langsung bersiap dengan pakaiannya dan menemui Cakra Abirawa. Panjaitan hanya dia mengikuti perintah PKI. Panjaitan sempat menghentikan langkahnya dan melihat ke arah anak juga istrinya. Lalu Panjaitan kembali melangkah, menuruni tangga dan keluar rumahnya. Anak gadis Panjaitan masih enggan dengan kepergian ayahnya. Ia langsung menuju balkon kamarnya untuk melihat kepergian ayahnya. Namun, saat ia sampai di balkon, ia justru mendapati adegan di mana sang ayah ditembaki oleh anggota PKI. Datang, Jenderal. Kemudian ia turun dan menghampiri genangan darah ayahnya yang berceceran di atas tanah. Ia mengambilnya lalu mengusapkan pada wajahnya. Ada jenderal berjalan pasrah dengan mata yang tertutup kain. Mereka langsung diikatkan pada tiang serta kursi.
Tak lama, penutup mata yang diikatkan pada para jenderal dibuka secara paksa. Ayo tekan. Aku yang anggota kita itu ada. Aku si Tuan Jenderal itu ada. Di sisi lain, anggota PKI, Garwani, dan yang lainnya tengah menari gembira merayakan kematian para jenderal. Kegembiraan para PKI terus berlanjut tanpa menghiraukan sang ajudannya itu Pierre yang tengah ketakutan karena PKI tahu dirinya bukanlah Nasution yang mereka cari. Cepat katakan, di mana dia? Di dalam sebuah gubuk, seorang wanita berkebaya merah dengan tatapan tajamnya hendak menghampiri Jenderal Sweprapto. Ia mengambil silet yang tergantung lalu berjalan ke arah sang jenderal. Penderitaan itu pedih, Jenderal, pedih. Sekarang rasakan sayatan silet ini. Memang pedih, tapi tak sepedih penderitaan rakyat. Pierre yang sudah babak belur karena dipukuli oleh PKI pun tumbang tak berdaya di depan Jenderal Sutoyo. Ayo, Habib Pak. Belum juga malam bicara. Ayo bicara. Saya yang berarti. Bicara ini belum mulai Jenderal. Kalian Jenderal pilih. Menurut apa kata saya atau tidak? Sekali lagi. Saya surat ini atau Alit yang berbicara. Para jenderal tetap enggan menjawab. Hal itu membuat para PKI merasa jengah. Lalu tanpa berlama-lama, siksaan yang amat perih pun diberikan kepada para jenderal secara bergantian. Dari yang dipukuli, ditusuk bahu dan perutnya dengan pisau serta celurit hingga dicambuk secara sadis. Hari ini, hari unggul Jenderal. Sekarang, mata Jenderal akan menikmati neraka ini. Lalu mereka pun dengan kejam langsung membunuh sang jenderal hingga tumbang. Setelah semuanya mati, para anggota PKI langsung menyeret 6 jenderal satu perwira ke dalam lubang buaya satu persatu, menembakinya untuk memastikan tidak ada yang hidup di dalam lubang tersebut. Lalu dihamburkannya daun-daun untuk menutupi lubang yang penuh kepedihan dan kekejaman itu.